Hai GB Mates, welcome to our latest playlist, GB Flash. Pada playlist ini, kita akan memberikan informasi menarik dari berbagai topik seperti entertainment, teknologi, banking and financial, food and travel, and the last one is lifestyle. Tom Holland akhirnya angkat bicara soal kondisinya setelah mengalami gegar otak ringan di lokasi syuting Spider-Man Brand New Day di Inggris. Usai insiden jatuh saat adegan stunt, ia masih sempat hadir di acara amal bersama Zendaya dan Jacob Batalon, meski harus pulang lebih cepat karena merasa kurang fit. Lewat Instagram, Holland menegaskan kondisinya membaik dengan menulis I am on the mend. Sony Pictures menghentikan syuting selama sepekan untuk memberi waktu pemulihan, namun memastikan jadwal rilis tetap pada 31 Juli 2026. Holland bahkan menyebut film ini sebagai awal babak baru bagi sang manusia laba-laba. Wah, GB Mates, siapa yang udah gak sabar nih nonton aksi terbaru Spider-Man? Ledakan generatif AI diperkirakan melonjakkan konsumsi listrik data center hingga 945 TWh pada 2030, setara kebutuhan energi Jepang. Masalahnya, 60% masih berbasis fosil, menyumbang 220 juta ton CO2 per tahun. MIT dan ilmuwan global menawarkan solusi, GPU hemat daya, pelatihan efisien, dan algoritma megaflop. Isu yang disorot bukan hanya emisi operasional, tapi juga karbon dari pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, AI sendiri bisa membantu mulai dari prediksi energi terbarukan hingga optimasi workload. Inilah wujud Green AI, inovasi yang ramah lingkungan sekaligus berkelanjutan. IMF, JCR, dan OECD kompak memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 di bawah 5% karena lemahnya permintaan eksternal dari tarif impor US sebagai hambatan utama. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa optimis ekonomi kuartal 4 2025 akan tumbuh di atas 5,5% berkat stimulus fiskal, dukungan moneter BI, aliran modal asing, serta penguatan IHSG dan potensi rupiah. Purbaya juga menyebut strategi pergeseran anggaran kementerian yang belum optimal dan kebijakan Himbara menaikkan bunga deposito falas sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik keuangan domestik. Bayangkan mendaki tembok besar Cina dan tiba-tiba makanan datang lewat drone delivery. Fenomena unik ini tengah viral di kawasan Badaling, situs warisan dunia UNESCO dekat Beijing. Perusahaan Meituan menghadirkan layanan futuristis ini memungkinkan wisatawan memesan makanan, minuman, hingga suplai darurat yang dikirim langsung ke menara pengawas. Drone mampu membawa paket hingga 2,3 kg dan beroperasi setiap hari antara pukul 10 pagi hingga 4 sore. Warganet pun ramai berkomentar, ada yang kagum dengan kecanggihannya, ada pula yang menyoroti dampaknya terhadap situs bersejarah. Jadi gimana nih di GB Mates? Penasaran coba drone delivery pas traveling? Tahukah kamu, nasi hangat yang kita santap, segelas teh sore, hingga sejumput garam di dapur bisa saja mengandung mikroplastik. Studi menunjukkan partikel plastik berukuran sangat kecil ini juga ditemukan pada buah, sayuran, hingga protein hewani maupun nabati. Masuknya mikroplastik ke dalam tubuh manusia dikaitkan dengan berbagai resiko kesehatan serius, termasuk gangguan jantung dan stroke. Lalu, bagaimana cara mengurangi paparannya? Yang pertama, hindari wadah plastik, pilih penyimpanan makanan dari kaca, enamel, atau foil. Yang kedua, batasi makanan olahan dan ultraproses. Usahakan konsumsi bahan segar sebanyak mungkin. Yang ketiga, jangan panaskan makanan dalam plastik, gunakan wadah kaca saat memanaskan. Mulai sekarang, yuk lebih waspada dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita GB Mates. Wanna know more about entertainment, technology, banking and financial, food and travel, and also lifestyle? Stay tuned on GB Flash.